Pandemi COVID-19 memberi dampak pada penurunan ekonomi. UMK salah satu yang terkena imbasnya. Produksi menurun, pemangkasan karyawan tidak bisa dihindari. Agar mampu bertahan dan membangkitkan usaha, para pelaku UMK harus segera membuat akselerasi via digital. Tetapi masalahnya, tidak sedikit keterampilan pelaku UMK secara umum masih rendah soal digital. Nusantara Kemakmuran Dunia sangat peduli dengan situasi ini. Putra-putra terbaik Nusantara sudah mulai membantu para UMK makanan beku dan minuman kesehatan milik rakyat Nusantara. Salah satunya Dwiki Food, dengan produk andalannya yaitu bakso Kars. Tepatnya di Mutiara Citra Graha B519 Sidoarjo, yang diberi support dan dibina oleh Nusantara Kemakmuran Dunia melalui pelatihan-pelatihan untuk akselerasi pengembangan usaha rakyat Nusantara seperti manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen distribusi dan promosi. Selain itu, Nusantara Kemakmuran Dunia menyediakan produk-produk rumahan dari para produsen UMK rakyat Nusantara seperti kunyit asam, Java Tamarin, pempek sultan, pastel kraton, krai bol dan siomay ayam udang. Produk rakyat Nusantara yang ditawarkan benar-benar berkualitas dan cara proses yang sesuai dengan kesehatan, tanpa bahan pengawet serta harga yang masih terjangkau. Terima kasih kepada Yayasan Nusantara Kemakmuran Dunia yang telah mensupport dan membina kami dalam merintis usaha rumahan. Kami sebagai reseller Dwiki Food Sidoarjo berharap Yayasan Nusantara Kemakmuran Dunia bisa mempromosikan produk dan usaha kami. Buat teman-teman UMK yang di seluruh Indonesia, ayo gabung bersama usaha rakyat Nusantara. Mari kita bangkit, UMK harus menjadi mesin perekonomian bangsa. Kalian adalah bangsa Nusantara, kalian harus kaya dan kalian harus percaya. Terima kasih. Nusantara Kemakmuran Dunia berharap melalui pelatihan-pelatihan tersebut, para UMK dimanapun berada bisa siap untuk menyongsong era teknologi informasi yang kini tengah berkembang pesat. Tentunya perkembangan tersebut bisa dimanfaatkan untuk usaha yang dijalani dan meningkatkan potensi ekonomi. Nusantara Kemakmuran Dunia mempunyai kepedulian tinggi kepada para UMK, dan segala daya upaya untuk membantu para UMK di level lokal, bahkan hingga skala nasional maupun internasional. Setelah mengetahui asal-usul doktrin sosialisme yang berkembang menjadi komunis modern, guna melengkapi pengetahuan yang lebih mendalam asal-usul dari semua hal, baik itu Freemason, tarekat Mason bebas, Bahaisme, pandemi, sampai globalis cabal, kami akan ungkap benang merah non-state actor, yang dimulai sejak zaman Nabi Musa alaihi salam dan sampai sekarang. Untuk menyegarkan dan memahami fakta sejarah ini, silakan kalian pelajari lagi edisi ke-20 dan ke-21. Pada edisi ke-21, kami sudah ungkapkan bahwa setelah dihukum mati oleh Herodus, Yudas Iskariot hidup kembali dan berganti nama menjadi Hiram Abif. Sejak itu Hiram Abif menjadi pembesar Romawi di masa Raja Herodus. Nama Hiram Abiot, juga yang digunakan Musa Samiri saat menjadi ahli bangunan, di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat menjadi pembesar di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam inilah, Musa Samiri mengetahui dan berkeinginan mempelajari lebih detail kitab Taurat, karena dia melihat langsung Ashif bin Barala, ahli kitab Taurat memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam juga, semua kitab sihir termasuk kitab Ten Sefirot milik para mason atau ahli bangunan pada zaman Raja Firaun disita, dan disimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan penjagaan ketat dari pasukan khusus yang diberi nama Knight of the Temple King Solomon. Saat Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, Hiram Abiot atau Musa Samiri jugalah yang menghasut pasukan khusus Knight of the Temple King Solomon.
untuk mengambil kitab-kitab sihir yang disimpan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan memfitnah Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai penguasa sihir, dan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam bisa sangat besar dan sangat megah karena sihir beliau. Referensi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam, Musa Samiri atau Hiram Abiot mempelajari dan menggabungkan kitab Taurat dengan ajaran sihir dari kitab Ten Sefirot, dan kemudian menciptakan kitab baru dengan nama Talmud. Para pengikut paganisme atau Yudaisme membentuk Dewan Agung Sanhedrin dengan anggota para pendeta Sanhedrin atau Rabi Kabbalah. Hiram Abiot diangkat sebagai Grand Master dari Dewan Agung para Rabi Kabbalah, pada saat Musa Samiri menyamar sebagai murid Nabi Isa alaihi salam dengan nama Judas Iskariot, Loudas Iskariot yang artinya dalam bahasa Yunani kuno pria Yahudi dari kota Keriot, Hezron, dan dalam bahasa Ibrani artinya, Allah yang dipuji. Posisi Grand Master Dewan Agung Sanhedrin diberikan kepada Raja Herodus. Tahun 1 Masehi, Hiram Abiot, Hiram Abif atau Musa Samiri, mulai membangun pusat bisnis Eropa dengan terlebih dahulu membangun pemukiman Romawi di wilayah Inggris, yang saat itu dikenal sebagai wilayah Londinium. 400 tahun kemudian, Londinium menjadi pusat bisnis untuk wilayah Eropa. Zaman now, dikenal dengan nama City of London dan merupakan daerah yang terpisah dari kota metropolitan London. City of London tidak dimiliki oleh Kerajaan Inggris Raya, melainkan oleh perusahaan multinasional swasta yang dikenal dengan nama City of London Corporation. Sepeninggalan Nabi Isa alaihi salam, para murid dan pengikut Nabi Isa alaihi salam mengalami pembunuhan dan penyiksaan dari para pengikut Yudaisme, dan mendapat persetujuan dari Musa Samiri atau Hiram Abif, yang saat itu sudah menjadi pembesar kerajaan Romawi. Untuk menghentikan pembunuhan dan penyiksaan para murid dan pengikut Nabi Isa alaihi salam, kemudian Yakobus atau Petrus murid Nabi Isa alaihi salam membuat perjanjian dengan para Rabi Kabbalah dengan menyetujui ajaran-ajaran paganisme dari kitab Talmud harus masuk dalam ajaran Injil atau Gospel, dan kemudian kalian semua lebih kenal dengan nama kitab Perjanjian Lama. Sejak itu, penyiksaan dan pembunuhan para pengikut Nabi Isa alaihi salam sangat berkurang, dan lambat laun hilang karena para Kabal Pris atau Rabi Kabbalah melihat kitab yang digunakan beberapa murid Nabi Isa alaihi salam adalah kitab perjanjian yang 70% isinya berasal dari kitab Talmud, dan 30% sisanya berasal dari Gospel atau Injil. Tahun 30 Masehi, Yakobus mendirikan gereja pertama, dan dia diangkat sebagai paus pertama. Barnabas yang tidak setuju dengan penggabungan catatan Nabi Isa alaihi salam Injil dan kitab Talmud Rabi Kabbalah, kemudian memutuskan untuk memisahkan diri, dan berpegang teguh pada ajaran monoteisme Injil atau Gospel yang asli. Tahun 300, salah satu bapak gereja bernama Irenes, yang mendukung keesaan Tuhan menggunakan Injil atau Gospel Barnabas sebagai dasar menentang ajaran Trinitas Paus Damasus, sehingga pada tahun 304, Paus Damasus memerintahkan semua Injil atau Gospel Barnabas tidak boleh dibaca, harus dibakar dan dihancurkan. Selain itu mengeluarkan Injil atau Gospel Barnabas dari 4 kitab kanonik dan menjadikan Injil Barnabas sebagai kitab apokrif, yang harus disembunyikan atau dihilangkan. Setelah semua kitab Barnabas dibakar dan diasumsikan hilang, pada tahun 313, melalui maklumat Milano, Kaisar Konstantin Agung memberikan kebebasan rakyatnya dalam beragama dengan berpedoman kepada kitab Perjanjian Lama. Tahun 313 ini merupakan cikal bakal Katolik diterima sebagai agama negara, kardinal menjadi hakim negara, dan penguasa atas semua sendi kehidupan masyarakat di Eropa. Tahun 380, Kaisar Theodosius penerus Kaisar Konstantin Agung menjadikan agama Katolik sebagai agama negara. Tahun 478, saat Zeno, Raja Romawi menemukan kuburan Barnabas dan menggalinya, menemukan catatan asli tulisan tangan Barnabas yang diletakkan di dada Barnabas, Paus Simplicius memerintahkan Zeno untuk segera menyimpan catatan Injil Barnabas di Gereja Katolik Roma, dan mengumumkan ke seluruh masyarakat bahwa yang ditemukan adalah catatan Matius, dan sama dengan kitab Perjanjian Lama yang saat itu sudah digunakan secara meluas.
Sampai saat ini, Gereja Vatikan tidak mau memperlihatkan catatan tersebut. Catatan Injil Barnabas ini sama dengan kitab yang sebagian kecil isinya terbakar, dan baru-baru ini ditemukan dan disimpan di Turki serta dipercayai sebagai Al-Quran. Tahun 1090, para Rabi Kabbalah sesuai dengan kitab Talmud dan ritual Ten Sefirot, memulai ritual untuk membuka gerbang bintang atau Stargate dan menggabungkan tiga kekuatan utama atau Trinity, yaitu Mesia, Lucifer dan Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi plus 62, guna membangun kerajaan agung di tanah yang dijanjikan. Tahun 1090, pohon kehidupan atau Tree of Life, terjadi dengan ditandai oleh samanya pencatatan tiga kalender berbeda yaitu kalender Gregorian, kalender Julian, dan kalender Anno Domini atau lebih dikenal dengan kalender Masehi. Tahun 1095, atas desakan Musa Samiri yang sudah berganti nama sebagai Hugh de Payens dan para Rabi Kabbalah, Paus Urbanus II mensahkan perang suci untuk merebut tanah yang dijanjikan, yaitu Yerusalem. Semua ini untuk kepentingan pembangunan kerajaan agung yang dipercaya oleh ajaran Yudaisme akan dibangun oleh Mesias, jika semua persyaratan dan ritual sudah dipenuhi oleh pengikut Yudaisme atau sekarang lebih dikenal sebagai Zionis. Tahun 1099, Hugh de Payens membentuk pasukan khusus untuk melindungi peziarah Katolik di Yerusalem. Tahun 1100, karena perkembangan bisnis pengawalan pasukan khusus ini berkembang sangat pesat, Hugh de Payens atau Musa Samiri mulai mengenalkan metode money changer dan metode bisnis keuangan seperti letter of credit, simpan pinjam berbunga, deposito dan sampai saat ini digunakan oleh semua institusi perbankan. Tahun 1118, Musa Samiri memberi nama pasukan khusus tersebut sesuai dengan nama pasukan khusus yang dia bentuk di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu Knight Templar. Tahun 1139, melalui lobby Hugh de Payens dan Rabi Kabbalah, Paus Innocent II memberikan hak istimewa Knight Templar untuk bisnis jasa pengawalan dan jasa tukar uang mereka beroperasi di seluruh dunia, membolehkan Knight Templar menerima pemberian hadiah dari para peziarah, dan membebaskan bisnis Ksatria Templar dari pungutan pajak. Pada tahun yang sama, Raja Louis VII juga memberikan markas Ksatria Templar di timur laut kota Paris. Tahun 1240, Jacques de Molay, orang dekat sekaligus kekasih Hugh de Payens bergabung dengan Ksatria Templar. Sejak itu paham homoseksual, ritual-ritual penyembahan berhala dan setan, mulai berkembang pesat di kalangan Ksatria Templar. Paham homoseksual juga sekaligus melecehkan para pastor dan pembesar agama Katolik yang meyakini bahwa untuk membaktikan seluruh hidupnya ke Tuhan, para pastor tidak boleh berbuat dosa termasuk berhubungan intim dan menikah dengan perempuan. Tahun 1292, Jacques de Molay diangkat sebagai Mahaguru Ksatria Templar, dan menjadi pemimpin tertinggi Ksatria Templar di seluruh dunia. Melihat Ksatria Templar sudah jauh menyimpang, pada tanggal 13 Oktober tahun 1307, Raja Philips menangkap Jacques de Molay dengan tuduhan penghujatan agama Katolik, penyembahan berhala, dan ritual penyembahan setan. Hal ini diikuti oleh raja-raja lain di seluruh Eropa. Para anggota Ksatria Templar ditangkap dan dihukum mati kecuali Robert de Bruce, Raja Skotlandia yang memberikan suaka pada pemimpin dan anggota Ksatria Templar yang masih hidup, dan memakai jasa Ksatria Templar untuk memerdekakan Skotlandia dari Inggris. Hugh de Payens dan para pemimpin tertinggi Ksatria Templar antara lain, Godfrey de Saint-Omer, Payen de Montdidier, Archambaud de Set-Aknan, André de Monbat, Geoffrey Bison, Rosal dan Gondamer menetap di Skotlandia. Untuk menghilangkan jejak, mereka kemudian mengganti pekerjaan mereka menjadi ahli-ahli bangunan, sama seperti pekerjaan Musa Samiri dan sebagian besar pengikut Yudaisme. Pada zaman Firaun terkenal sebagai ahli bangunan atau Mason. Mereka mendirikan perkumpulan baru bernama Mason, dan Musa Samiri berganti nama lagi menjadi Hiram Abif. Tahun 1330, Rosal mengganti nama menjadi Francesco Petrah, dan kembali ke Avignon melalui perintah gerejawi kecil. Di Avignon, Francesco Petrah menjadi pengurus rumah tangga Colonna, seorang kardinal Giovanni yang berpengaruh.
Francesco Petrarch kemudian dikenal sebagai Bapak Humanisme, dan memicu zaman Renaissance. Dia merupakan orang penting dan jembatan antara abad pertengahan dan abad pencerahan atau Renaissance. Tahun 1475, Uri Febes Zubakrak, salah satu rabi Kabbalah, mendirikan perkumpulan Rothschild atau Salib Merah, memulai faham Renaissance di Eropa, menjadikan kota Bayer dan Frankfurt Jerman sebagai pusatnya. Dia adalah kakek moyang dari dinasti Rothschild. Ini menandai transisi abad pertengahan Eropa ke abad modern awal. Tahun ini juga menjadi awal transformasi dan penyempurnaan kelompok Mason menjadi organisasi baru dengan nama Freemason.